Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tufail Arofif. Saya adalah moderator dari kelompok 2A yang akan mempresentasikan kewajiban, hak, dan warga negara dalam demokrasi. Di sini juga saya akan membawa kalian presentasi dari kelompok kita dari awal sampai akhir. Jadi kalian jangan sampai bosan ya. Tonton terus sampai akhir. Pelengkap rasanya, saya di sini sendiri tidak memperkenalkan nama-nama anggota kelompok yang ada di kelompok saya. Yang pertama di sini ada Tufail Arofif sebagai ketua, selanjutnya ada Mahesa Igni Ramadan, selanjutnya ada Isma Damayanti, di atas sebelah kiri saya ada Ajril Al-Baihaqi, selanjutnya ada Ahmad Nurhari, dan di bawah Ahmad Nurhari ada Noval Hisyam Yuriansyah. Baik, kita mulai saja presentasinya dimulai dari Noval Hisyam Yuriansyah yang akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Jadi konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara ada pada slide berikut. Penjelasan singkatnya, kalian bisa membayangkan sebuah orkestra yang dimana hak negara dan warga negara menjadi pemain musiknya. Agar musik terdengar indah, semua pemain harus bermain dengan seimbang tentunya. Itulah yang dinamakan harmoni, ketika hak dan kewajiban dijalankan secara selaras. Untuk negara, memberikan hak-hak seperti keamanan, pendidikan, dan keadilan, dan warga negara menjalankan kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan. Jika ada salah satu yang bermain sendiri atau melanggar nada juga not-notnya, keharmonisan akan rusak, maka timbullah konflik, ketidakadilan, dan bahkan krisis sosial. Wah, menarik sekali. Materi yang Anda bawakan membawa contoh-contoh agar menarik para penonton. Selanjutnya kita akan bahas materi yang ada di belakang saya tentang pentingnya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ini orangnya udah nunggu dari tadi. Dipersilakan Isma Damayanti. Baik, terima kasih Farel. Jadi, untuk pentingnya harmoni dibagi menjadi 5. Sebelumnya, saya jelaskan dulu poin penting di slide ini ya. Bagaimana mengutamakan kewajiban kepada penguasa tanpa banyak mengenal konsep hak. Juga perlawanan ketika hak-haknya dirampas. Menjadikan muncul ketidakseimbangan baru di mana masyarakat lebih bersemangat menuntut hak. Bahkan dengan cara yang ekstrim, namun kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Menjadikan 5 hal penting dalam harmonisasi, yaitu menjaga keseimbangan antara tuntutan dan tanggung jawab, mewujudkan negara yang adil dan demokratis, mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan, memperkuat perlindungan dan kepercayaan antara rakyat dan negara, mencegah konflik, menjaga ketertiban sosial. Jadi, poin-poin yang saya jelaskan ditujukan agar tidak terjadinya hal-hal seperti yang ditulis dalam slide di atas. Ngerti gak? Oh alah, paham. Sekarang, coba kamu jelasin sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk memahami harmoni antara hak dan kewajiban, teman-teman, kita bisa melihatnya dari 3 sumber penting, teman-teman. Yang pertama yaitu dari sejarah, sosiologis, dan politik. Yang pertama, dari sisi sejarah. Di masa kerajaan dahulu, rakyat lebih mengenal kewajiban daripada hak, teman-teman. Mereka harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada raja. Hal yang sama terjadi di masa penjajahan. Rakyat bekerja keras, tapi hak-hak mereka diabaikan. Lalu secara sosiologis, budaya masyarakat kita, khususnya seperti budaya Jawa, mengajarkan nilai mengalah, manut, dan mendahulukan kewajiban demi ketenangan bersama, teman-teman. Sayangnya, kesadaran akan hak individu belum sekuat itu. Nah, disinilah muncul sumber politik, teman-teman. Dimulai dari perjuangan kemerdekaan, para pejuang bangkit karena hak-hak rakyat dirampas. Dari sisi gini, kita mulai sadar bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara beriringan. Sistem demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menegaskan pentingnya keseimbangan. Rakyat punya hak bersuara tapi juga wajib menjaga keutuhan bangsa. Semua itu dibingkai dalam prinsip musyawarah
dan kedaulatan rakyat, teman-teman. Oke, terima kasih Mahesa Ikni Ramadan. Selanjutnya, aku nyontek kali ya. Dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Akan dilanjut oleh siapa ya? Akan dilanjut oleh Hari Ahmad Nurhari. Nuhun Kang. Untuk bagian D ini ada dua problem utama. Yang pertama adalah dinamika dalam bermasyarakat. Dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam kehidupan berbangsa hari ini, kita melihat adanya dinamika yang signifikan. Dulu, masyarakat lebih banyak menjalankan kewajiban, tapi sekarang kesadaran akan hak makin kuat. Demokrasi memberi ruang yang lebih besar bagi warga negara untuk bersuara, dan ini diperkuat oleh kehadiran media sosial atau sering disebut medsos. Tapi perubahan ini tidak selalu mudah, karena ketika orang terlalu fokus pada hak, kewajiban bisa terlupakan. Maka harmoni harus terus dijaga. Dan untuk yang kedua adalah tantangan salah satunya. Munculnya sikap menuntut hak tanpa diimbangi dengan menjalankan kewajiban. Banyak yang masih belum paham hakikat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Di sisi lain, negara juga belum sepenuhnya hadir secara adil dan merata bagi semua warga. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga membuat harmoni ini sulit tercapai. Ditambah lagi, polarisasi politik yang memperkeruh keadaan. Jadi, harmoni antara hak dan kewajiban bukan hal yang otomatis terjadi, tapi harus terus diperjuangkan. Nah, mungkin itu penjelasan dari bagiannya. Kalian mah, udah, langsung aja we ke intinya. Solusi pertama tentu dimulai dari negara. Negara harus hadir secara adil, konsisten, menegakkan hukum tanpa pilih kasih, dan menjamin pelayanan publik berjalan optimal. Tapi, tidak hanya negara yang bekerja, warga negara pun punya peran besar. Warga harus taat hukum, tidak hanya saat ada sanksi, juga aktif menyampaikan aspirasi dengan cara yang etis sesuai demokrasi. Hal-hal kecil seperti membayar pajak, menjaga lingkungan, dan gotong royong juga bagian dari kewajiban yang mendukung keberlangsungan negara. Jadi, harmoni ini bersifat dua arah. Ada tanggung jawab negara dan ada tanggung jawab warga negara. Ketika dua-duanya berjalan seimbang, disitulah kehidupan demokrasi yang sehat bisa tumbuh. Singkat, padat, dan jelas. Santai aja kali, nggak usah ngegas. Oke guys, sekian presentasi yang telah kelompok kami bawakan. Gimana? Menarik kan? Ya, kalau menarik jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa deh, dinyalain loncengnya juga. Bye.